Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengamatan dan kritisi karya ilmiah bagian skripsi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Akbar dan rekan-rekan saya, Trisna Febrina dan Julianti Tarihoran. Baiklah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sedangkan skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan atau hasil pengembangan eksperimen. Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana S1 pada akhir bidang studinya. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program dan dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan, atau hasil kajian pustaka. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Trisna Febrina. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis skripsi. Jenis-jenis skripsi ada 3, yaitu skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka, yang kedua skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan, dan yang ketiga skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Kajian pustaka ialah kajian atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahannya itu informasi teoritis, penjelasan teknis, atau temuan aplikatif dari berbagai sumber pustaka. Yang kedua, skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Berdasarkan data empiris ilmiah, peneliti melakukan simpulan ditinjau dari pendekatannya. Penelitian lapangan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pola nalar deduktif dan induktif. Yang kedua yaitu adalah penelitian kualitatif. Adalah penelitian bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik dan kontekstual. Yang ketiga yaitu adalah skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Penelitian pengembangan ialah perancangan kegiatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip atau temuan-temuan penelitian yang relevan. C. Struktur penulisan karya ilmiah. Pada bagian skripsi, bagian pembuka. Yang pertama yaitu ada cover, di mana cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Di dalam cover terdapat keterangan jenis karya tulis, judul karya tulis, tujuan karya tulis, logo instansi, nama penulis, nama instansi, dan tahun pembuatan. Yang kedua, kata pengantar. Pada halaman kedua, karya tulis berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan kepada rekan-rekan yang telah membantu penulisannya. Yang ketiga, abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman. Yang keempat, daftar isi. Daftar isi merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis. Yang kelima, daftar tabel. Daftar tabel merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak tabel-tabel karya tulis. Bagian isi. Di dalam bagian isi yang pertama itu ada
Bab 1 Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian. Yang kedua itu ada bab 2 landasan teori. Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Yang ketiga, bab 3 metode penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai cara atau sistem yang digunakan pada penelitian agar terbukti atau teruji dengan benar penelitian yang diteliti. Yang keempat, bab 4 hasil penelitian dan analisis. Pada bagian ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis temuan-temuan dalam penelitian. Bagian penutup. Dalam bagian penutup terdapat bab 5 penutup. Bagian ini terdiri dari saran dan kesimpulan. Ada juga daftar pustaka, di mana daftar pustaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah, dan ada juga lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian, misalnya angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Julianti Taryoran. Terima kasih. Tata cara mengkritisi karya ilmiah atau skripsi, yaitu apa argumen penulis, apa tujuan penulis menuliskan skripsi ini, siapakah target pembacanya, apakah tulisan ini bisa mencapai target pembacanya secara efektif, apakah penulis memberikan bukti yang cukup dan sahih, apakah ada catatan logika dalam argumen penulis, apakah penulis salah menginterpretasi bukti atau menambahkan bias pada bukti, apakah penulis mencapai kesimpulan tertentu, apakah penulis menjelaskan detail metodenya, apakah ada kesalahan fatal dalam rancangan penelitiannya, apakah ada masalah dengan jumlah sampel, apakah ada kelompok kontrol sebagai pembanding, apakah semua perhitungan statistiknya benar, apakah ada kelompok lain yang bisa menduplikasikan eksperimen tersebut, apakah eksperimen tersebut cukup penting bagi bidang ilmunya. Kesimpulan, skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, dan menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana atau S1 di setiap perguruan tinggi negeri atau PTN maupun perguruan tinggi swasta atau PTS yang ada di Indonesia. Istilah skripsi sebagai tugas akhir sarjana hanya digunakan di Indonesia. Negara lain seperti Australia menggunakan istilah tesis untuk menyebutkan tugas akhir dengan riset untuk jenjang undergraduate atau S1. Postgraduate atau S2, PhD dengan riset S3 dan dissertation untuk tugas riset dengan ukuran yang kecil, baik undergraduate atau S1 ataupun postgraduate atau pasca sarjana. Sedangkan di Indonesia, skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami, itu saja yang dapat kami berikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.